Selamat pagi semuanya kelas 9. Apa kabar hari ini? Baik? Oke, untuk pertemuan hari ini, silahkan buka bukunya biasa kayak kemarin. Ada di materi tentang kerajinan benda keras. Oke, kalau sudah dibuka bukunya, langsung kalian lihat ke materi tentang keragaman, sorry, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Oke, sudah ketemu semuanya? Sudah belum? Oke, kalau sudah kita mulai. Nah, ketika seorang wirausahawan, eh, dalam hal ini yang saya maksud adalah kerajinan ya, wirausahanya kerajinan ya. Ketika seorang wirausahawan akan memulai memproduksi benda kerajinan, pasti benda kerajinan tersebut dirancang buat berdasarkan ide yang dia punya. Bener ya, gitu ya. Nggak ada yang tiba-tiba bangun pagi nggak punya ide apa-apa tapi jadi benda kerajinan. Nggak mungkin lah. Nah, jadi ketika wirausahawan ini anggaplah kalian adalah wirausahawannya, kalian akan membuat sebuah benda kerajinan, pasti itu muncul dari ide atau gagasan. Nah, ide atau gagasan ini ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan, kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan dari konsumen kita nanti. Nah, karena ini akan memenuhi kebutuhan orang lain atau memenuhi kebutuhan konsumen, maka dalam menentukan ide yang akan kita jadikan sebagai benda kerajinan ini, harus memperhatikan beberapa nilai yang terkandung di dalam benda kerajinan tersebut. Mari kita lihat nilainya apa aja. Yang pertama ada nilai fungsional. Untuk nilai fungsional sendiri di sini saya kasih yang singkat aja ya, yang gampang aja deh. Untuk nilai fungsional sendiri di sini artinya benda kerajinan tersebut harus bisa digunakan sebagaimana fungsinya. Sebagaimana fungsinya, kalau sepatu ya harus bisa dipakai jalan kemana-mana. Kalau baju ya harus bisa masuk, muat ke orangnya. Kalau kerajinan yang saya munculkan di sini ada dua foto, itu ada bomuko sama ada keranjang dari dari rotan. Oh iya, untuk boboko sendiri itu bahan dasarnya dari bambu ya. Nah, ini harus bisa berfungsi seperti peruntukannya. Boboko kalau buat nasi ya harus bisa diisi nasi gitu. Kalau keranjang buat nyimpen barang, baju kotor dan lain-lain, ya harus bisa seperti fungsinya, fungsi yang seharusnya begitu ya. Terus nilai yang berikutnya itu adalah nilai informatif. Nah, kalau ini ketika benda kerajinan dibuat sebagai media untuk menyampaikan informasi, maka harus bisa berfungsi seperti itu. Harus bisa menjadi media untuk menyampaikan informasi. Contoh, lihat di contoh gambar yang saya berikan di situ. Bendanya sama ya, bendanya sama. Semuanya kerajinan pin dari tutup botol. Nah, kalau kita lihat ada yang cuma tulisan aja, ada yang cuma gambar aja, tapi itu semuanya memberikan informasi. Jadi informasi ini yang disampaikan melalui benda kerajinan yang dibuat ini dapat berupa tulisan, gambar, simbol, logo, dan hal lain yang merupakan informasi. Ya, berikutnya ada nilai simbolik. Nah, kalau ini nilai simbolik artinya benda kerajinan yang dibuat dengan nilai simbolik yang terkandung di dalamnya berarti kerajinan tersebut harus bisa menandakan sesuatu. Ketika orang lihat, orang tahu, oh itu apa. Maksudnya ketika orang lihat, orang tahu itu simbol akan apa gitu. Contoh yang paling umum, dekat sekolah ada perempatan Cibaduyut.
Tiap kali kita lewat ada patung sepatu di situ. Nah, itu sebagai simbol bahwa oh Anda akan memasuki atau Anda sedang melewati daerah pengrajin sepatu di Kota Bandung. Nah, kalau di contoh yang saya berikan di situ ada lukisan kaca yang merupakan simbol kebudayaan, simbol-simbol yang digunakan di dalam kebudayaan. Untuk nilai simbolik sendiri ini biasanya yang diangkat menjadi simbol-simbol itu hal-hal yang berbau dengan keagamaan, budaya, ideologi, lambang negara, dan hal-hal lain semacam itu. Lanjut lagi ke yang berikut. Ini adalah nilai yang terakhir. Nilai prestis atau wibawa, kalau bahasa kerennya orang sering sebutnya prestisius. Oh, prestisius sekali. Jadi, eh, prestis sendiri berarti kehormatan, wibawa yang dimiliki seseorang yang membuat dirinya tuh jadi berbeda, istimewa. Jadi jika benda kerajinan yang dibuat ini terkandung nilai atau dengan tujuan untuk memunculkan nilai prestis, maka benda tersebut eh, ketika digunakan oleh seseorang, maka seharusnya benda tersebut bisa menaikkan rasa percaya diri, menambahkan rasa percaya diri yang tinggi karena menggunakan benda tersebut, karena benda tersebut bernilai tinggi di mata masyarakat. Nah, kira-kira itu ada 4 nilai yang terkandung di dalam benda kerajinan yang akan diproduksi. Eh, Bisa nggak sih empat-empatnya masuk? Wah, itu ideal sekali kalau bisa semuanya masuk gitu. Cuman bisa nggak sih kalau misalnya benda kerajinannya nggak ada empat-empatnya, nggak ada nilai keempat nilai tersebut tidak terkandung di dalamnya, itu mah dibuang aja lah. Itu mah bukan benda kerajinan itu. Oke. Terus sebenarnya gimana sih nilai yang terkandung di dalam ini harus berapa gitu? Minimal ada satu nilai. Minimal ada satu nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau misalnya ada lebih dari satu nilai, maka di situ harus dilihat nilai mana yang utama, yang mana yang harus dimunculkan, yang mana yang harus dominan. Apakah fungsional? Berarti kita tidak terlalu mementingkan tiga yang lain. Apakah informatif? Oh, berarti nilai informatif ini harus dimunculkan, benar-benar dimunculkan. Yang lain mungkin hanya sebagai pendukung, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk materi hari ini saya bagi menjadi dua video pembelajaran. Ini video pembelajaran yang pertama. Setelah ini ada tugasnya. Lalu kalau tugasnya sudah selesai, kita lanjutkan dengan video pembelajaran yang berikutnya. Silahkan siapkan dirimu. Oh iya, jangan lupa buku tulis, hari tanggal di kanan atas, nama di kiri seperti biasa. Udah 3 tahun kayak gitu, jangan sampai lupa. Oke, kita ketemu lagi di video pembelajaran yang kedua hari ini. Terima kasih.